Namanya Roni, panggil aja Roni. Untuk balapan di kelas ETCC, kelasnya kelas promotion. Nah, timnya tim Rai Speed, Roni, Arya, Yasin. Memang dari kecil udah balapan, tapi kalau waktu kecil balapannya balapan sepeda. Balapan sepeda tuh, sepeda BMX itu memang dari kecil udah balapan sepeda. Tahun 2022. 1 tahun yang lalu. Karena suka balap-balapan di jalan tol kali ya. Biar arah lagi supaya nggak di jalan tol, lebih baik di sirkuit gitu kan. Mungkin lebih safety kali ya. Kalau untuk inspirasi ke dunia balap, jadi itu motivasi atau kalau istilahnya anak-anak balap disebutin sama Om Jenderal Yasin, Brigjen Yasin. Dan kebetulan Brigjen Yasin juga Brigjen Yasin di kelas Maxi beliau ikut turun. Untuk yang seri ini kebetulan beliau sedang keluar daerah jadi nggak ikutan. Baru sirkuit Sentul aja, itu aja. Terutama ya Gran Turismo kali ya, kayak yang di film-film tuh keren ya. Kalau Sepang ya masih Asia gitu kan, lebih baik keluar. Kalau Asia bukan nggak bagus juga, bagus juga. Cuma Mandalika pastilah tanah air sendiri pasti bagus. Katanya sih kita berdoa aja, ini seri finalnya akan di Mandalika. Ya doain aja ISO bener-bener kabulin ya kan untuk di Mandalika akhir final atau akhir serinya. Balapan di trek sama di jalan tol atau di jalan luar lah, balapan liar itu beda banget itu kan. Dimana kalau di trek atau sirkuit itu mesti atau benar-benar cepat harus mengambil keputusan. Dan memang fokusnya wajib 100%. Begitu kita benar-benar akan meleset sekitarnya bisa meleset fatal gitu kan. Kesalahannya keluar dari racing line, terpaku terhadap spion. Misalkan kita ngelihat pembalap lain sudah dekat di pantat kita, bukan tidak menguasai pergerakannya, tetapi lebih ketakutan kalau disalip, sehingga kita keluar dari racing line-nya. Kalau kitanya benar-benar meskipun ada musuh di belakang, kita di racing line, kita oke. Sebetulnya harusnya itu. Kalau pembalap profesional, meskipun ada pembalap lain, dia tetap itu. Kan namanya mungkin itu kan jam terbang ya kan. Saya kan di kelas ETCC itu kan ada Super Euro, ada Pro, ada kelas Pro, ada kelas Master, ada kelas Promotion dan kelas Novice. Artinya kelas paling bawah adalah kelas 1, kelas pemula, itu pemula. Sementara saya udah naik dari kemarin di kelas Novice, tahun pertama di kelas Novice itu waktunya itu ada bracket time-nya. Bracket time-nya itu 1 menit 55. Nah, saya kemarin ya kan tembus di 1 menit 54 53. Jadi wajib harus naik gitu kan, meskipun belum 1 tahun gitu kan, meskipun baru 2 kali ya udah naik. Akhirnya naik ke kelas promotion. Di kelas promotion ya nanti kita tentukan, jangan sampai lewat 52. Ya harus benar-benar fokus sama racing line. Tidak ada lain ya kan, meskipun pembalap yang master sekalipun kalau memang dia keluar dari racing line pasti akan grapple. Ya meskipun kalau yang udah senior mungkin kantornya bisa sehingga dia nggak grapple ke rumput atau apa gitu kan. Kalau yang pemula sudah pasti gitu kan. Tetapi tetap siapapun ya kan yang jago, meskipun yang master sekalipun, memang kalau memang dia tidak di racing line ya, pasti dia akan selesai. Gitu. Ini udah habis 1,8 ya. 1,8 M nih. Kalau waktunya sekitar kemarin itu sekitar 1 bulan 2 bulan. Kebetulan satu pit juga ada namanya Mas Ferbian Agung. Beliau di kelas pro, tetapi pada saat itu beliau di S besar agak sedikit keluar racing line sehingga tidak bisa slip, nggak bisa mengendalikan. Akhirnya dan saya kebetulan waktu itu di belakangnya. Akhirnya crash ya kan. Karena kan kecepatan tinggi dan memang sulit karena jarak beberapa meter saja. Latihannya fisik ya, terutama fisik betul-betul fisik karena di dalam itu kan tidak ada AC, itu kan betul-betul hanya udara tuh ya sekian maksudnya kaca-kaca juga ketutup semua, hanya kaca di depan samping aja. Jadi memang fisik itu diperlukan stamina yang betul-betul kuat sehingga napas juga kan, mental juga udah gitu kan benar-benar harus fokus. Apalagi kalau seandainya cuacanya panas sekali, balapan di jam 12 siang atau jam 1 siang. Oh itu luar biasa, jam 11 siang, itu luar biasa panasnya. Panas dalam keadaan panas dan oksigen kurang. Sementara kita kan pakai helm juga, di dalam, itu luar biasa. Iya, paling PR. Itu ada yang namanya es kecil ya. Orang situ bilangnya es kecil dan memang pembalap-pembalap juga bilangnya es kecil. Itu memang susah banget es kecil. Itu betul-betul tajam, tikungan paling tajam. Jadi ya kadang-kadang kita telat ngangkat rem gitu kan. Ngangkat gelas dan kita kadang remnya kurang. Karena kita memang fight dengan yang di depan juga kan dan fight dengan di belakang. Jadi pembalap memang tidak hanya dengan yang depan tetapi memang dia memperhatikan yang belakang juga. Jangan sampai sekali belakang dan kita harus nyari depan. Jadi memang fokusnya luar biasa.
Ya sampai ke levelnya senior atau pro atau super pro ya, tapi juara gitu. Maksudnya nggak asal ikut-ikutan. Misalkan kelas promotion udah kemarin sampai level atas, kelas promotion juga sama. Nanti kelas master mungkin bisa sampai juara juga. Tiap kelas harus juara. Podium saya, the real podium kata dia. Si cantik saya. Ya, bisa dikatakan seorang senior dan memang di Sentul ini atau bukan hanya di Sentul, Indonesia mengakuin bahwa Arya Ramadan memang juara drifting ya. Arya Ramadan, dan saya memang diajarkan sama Arya Ramadan. Saya setelah balapan ini ya harus bisa balapan di luar, terutama ya kalau paling tidak setelah dari ASEAN mesti harus keluar. Gimana ini ya, gimana suhu saya, coach ya kan Arya Ramadan. Kalau misalkan memang masuk di kelasnya ini, jadi saya cocok nggak saya? Oh belum, hanya harus fight di kelas ini deh gitu. Jadi saya masih tetap ya kan berpandu kepada sang guru saya yaitu Arya Ramadan untuk kamu fight di. Kamu kayak kemarin kan kamu harus ikutan ke Jurnas, ya udah ke Jurnas. Jadi saya ikutan ke Jurnas juga bulan lalu saya juara 2. Dengan adanya Mandalika, udah gitu juga responnya daripada generasi sekarang ini sangat antusias. Contoh, meskipun Sentul ini sirkuit paling tua di Indonesia dan ada Mandalika, ternyata ya kan yang penggambar untuk balap itu sampai 32 grid itu habis, artinya penuh gitu kan. Di sini kan 32 grid ya kan, starting grid. Nah starting grid itu kemarin itu sampai 40 ya kan, harusnya 32. Jadi ada yang tereliminasi dari time kualifikasi. Artinya penuh kan gridnya, berarti memang antusias. Majulah, semakin ada peningkatan ada maju. Godaannya banyak. Yang jelas sih ladies umbrella kali ya. Umbrella kali ya. Ya, buat teman-teman yang di kelas novice atau pemula ya kan, termasuk anak saya juga baru ikutan balap kemarin di kelas BMW CCI, baru bisa dan baru balap gitu kan. Terus pertama juara 5, terus naik podium ketiga ke yang kedua kalinya. Saya sering menyampaikan bukan untuk yang lain, tapi untuk anak saya. Kemarin ada saya 1 tahun pertama langsung naik kelas gitu ya kan. 1 tahun pertama saya naik kelas itu bukan hanya sekedar juara, tetapi naik kelas itu sudah lebih daripada yang ditentukan waktunya gitu. Nah itu harus banyak latihan dan harus benar-benar bisa fokus. Jadi di balapan itu bukan musuh itu yang utama itu bukan pembalap lain, tetapi musuh yang paling utama di dalam balap itu, dan ini diyakini oleh semua para pembalap senior saya bahwa musuhnya adalah kita diri sendiri, mengontrol nafsu emosi diri sendiri kan. Semakin kita emosi untuk nyalip yang di depan, semakin kacau kita racing kan, semakin kacau juga waktu best time-nya. Jadi musuh terbesar adalah diri sendiri.